Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi ngajinya. Kita lanjut ngajinya ya, yaitu tentang fadilah saum di dalam kitab Tanqihul Qaul. Al-babu tsalitsa asyara fi fadilatis saum. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah berkata siapa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini disebutnya hadis qudsi. Hadis qudsi bukan Al-Qur'an. Maksudnya itu kalamullah, gitu, kalamullah tapi bukan Al-Qur'an. As-saumu li wa ana ajzi bih. Jadi puasa itu bagiku dan aku, kata Allah ya, firman dalam hadis ini, aku yang membalasnya. Jadi langsung puasa itu tanpa ada pelantara, langsung Allah, bagi Allah, dan Allah langsung yang membalasnya puasa. Karena apa? Karena puasa itu rahasia, nggak kelihatan sama orang lain. Contoh kita keluar, nggak kelihatan dia puasa atau enggak. Beda dengan sholat. Kalau sholat itu kelihatan gerak-geriknya sholat, berangkatnya kita sholat, ke masjid kita sholat, kelihatan. Tapi saum, puasa itu nggak kelihatan. Ya, nggak kelihatan. Makanya as-saumu li wa ana ajzi bihi. Itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan langsung Allah yang membalasnya, yang memberikan pahala gitu. Beda dengan kita. Beda dengan sholat, beda dengan zakat. Dengan zakat itu ada, dengan sedekah itu ada. Tapi puasa tidak ada. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, parantos ngadawuh sapa Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, li shaimi farhatani yafrahu bihima. Li shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Yafrahu bihima, apa ini? Farhatun indal iftar, farhatun indal liqa'i rabbih. Jadi ada dua kebahagiaan. Yang pertama itu kebahagiaan bagi orang yang berpuasa itu ketika buka. Wa farhatun indal liqa'i rabbih. Yang kedua, kebahagiaan bagi orang yang berpuasa itu adalah bertemunya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi kalau bertemunya di dunia itu bukan berarti lihat dengan mata, tapi dilihat dengan basiroh, dengan hati. Beda. Kalau mata itu, penglihatan mata itu disebutnya basor, kalau penglihatan hati itu disebutnya basiroh. Ya. Jadi ketika kita, cobalah kita jangan jauh-jauh, ketika kita udah asar gitu kan, udah seneng gitu, itu mau cepat maghrib. Nah, setelah datangnya azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, baru kebahagiaan di situ telah tiba bagi kita. Ketika kita itu meminum segelas kopi atau jus atau apa untuk berbuka, itu kita bahagia sekali. Itu ada kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Makanya kalau orang yang tidak berpuasa itu mungkin tidak bahagia. Ya, tidak bahagia. Mungkin bahagianya itu hanya makan saja, tapi perutnya akhiratnya tidak bahagia. Tidak bahagia. Kenapa? Tidak bahagia, tidak akan bertemu dengan Tuhannya. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, parantos nimalan sapa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la khulufu famis shaimi atyabu indallah min rihil miski. Dan adapun baunya mulutnya orang yang berpuasa itu atyabu indallahi min rihil miski, itu lebih wangi menurut Allah, pandangan Allah itu lebih wangi daripada rihil miski, minyak kasturi. Itu wanginya, walaupun secara zahir itu baunya bau jigong ketika bulan puasa, tapi menurut Allah itu adalah yang paling wangi daripada rihil miski. Makanya yo kita berpuasa bareng-bareng. Kita berpuasa.
Kemudian kita menghargai orang yang berpuasa. Dan jangan lupa kita juga menghormati orang yang tidak berpuasa. Bagaimana? Ya, banyaklah nanti saya akan jelaskan di lain waktu tentang bagaimana kita menghormati orang yang tidak berpuasa. Ya, kita harus menghargai orang yang berpuasa dan juga harus menghormati orang yang tidak berpuasa. Nah, bagaimana? Saksikan selanjutnya. Itu lebih wangi ya, lebih wangi. Makanya yuk kita berpuasa bareng-bareng. Kita puasa niatan lillahi ta'ala. Puasa niatan karena Allah. Gitu kan. Niatan lillah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bil ghanimah al-baridati." Qalu ya Rasulullah wa mal ghanimah? Wa mal ghanimatul baridah? Qala as-sawmu fi syita'il ghanimah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma yauman min Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Fa idza tamma Ramadan, la yuktabu alaihi danbun ilal haulil akhiri fa in mata qabla Ramadan akhara jaa yaumal qiyamati wa laysa alaihi danbun." Man soma, siapa orang yang berpuasa dina hiji poe satu hari min Ramadan, dari bulan Ramadan, gufiro lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa orang yang berpuasa satu hari di bulan Ramadan, gufiro lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Satu hari berpuasa di bulan Ramadan, apalagi 30 hari atau 29 hari kita tamat berpuasa, yakin berarti yang ke belakang terus ke belakangnya lagi itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ta'akhkhar, dan dosa yang akan datang. Gitu. Dosa yang telah lalu itu satu kali puasa di bulan Ramadan, satu hari berpuasa di bulan Ramadan, itu akan Allah ampuni dosanya yang telah lalu, dan Allah akan ampuni dosanya yang akan datang. Ya, wa ma ta'akhkhar itu yang akan datang. Kalau wa ma taqaddam itu yang telah lalu, wa ma ta'akhkhar itu yang akan datang. Yuk kita bareng-bareng kita mengistimewakan bulan Ramadan ini dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa kita berpuasa dengan semaksimal mungkin. Ya. Fa idza tamma Ramadan. Nah, di sini dijelaskan juga, fa idza tamma Ramadan la yuktabu alaihi danbun. Apabila orang itu berpuasa sempurna puasanya di bulan Ramadan, la yuktabu alaihi danbun. Jadi jangan. La yuktabu alaihi danbun, maka tidak akan ditulis. Apa yang tidak akan ditulis? Danbun, dosanya. Nah, itu tidak akan ditulis gitu. Tapi kita jangan melalaikan ya tentang puasa. Oh, kita puasa terus kita berdosa, jangan. Tetap kita puasa jalani, maksiat hindari, seperti itu. Karena apa? Karena Ramadan itu adalah bulan yang sangat panas sekali. Panas, Ramadan itu panas kan. Jadi bulan Ramadan itu untuk menggodok, untuk nafsu kita itu dibakar sehingga kita itu kembali nanti ke fitrah. Ketika puasa tamat 30 hari kita akan suci. Ke fitrah. Makanya ada disebut Idul Fitri. Idul Fitri itu kembali kepada fitrah. Yuk kita bareng-bareng. Tapi jangan bangga kita hanya berpuasa dengan 1 bulan lamanya, kita bangga gitu. Ya jangan bangga lah, jangan terlalu bangga gitu. Kenapa? Karena kalau kita bangga dalam puasa, nanti kita lupa lagi ketika kita bulan biasa. Ketika kita bisa di bulan puasa bisa mengendalikan nafsu, tapi di lain hari selain bulan puasa kita tidak bisa mengendalikan nafsu, sama seperti dulu lagi. Jangan, tapi harus ada menempel dalam hati. Dalam jiwa kita harus selalu menempel apa yang sudah dilakukan di bulan puasa. Yuk kita lakukan lagi di bulan hari biasa. Seperti contoh,
Awas jangan berbohong, ini sedang puasa, batal loh puasanya. Pahalanya maksudnya. Puasanya tidak batal, tapi pahalanya batal. Makanya nanti di bulan Syawal dan seterusnya, selain hari bulan puasa, itu juga harus sama seperti itu. Awas loh. Sekarang lagi apa? Lagi bulan jangan berbohong loh, dosa. Nah, itu bagus. Jangan begini, oh di bulan puasa mah kita menjaga dengan apik seapik-apiknya. Tapi ketika kita di bulan biasa, oh kita sama saja seperti dulu lagi. Berbohong, ghibah, ngomongin orang gitu loh. Ya, ngomongin orang, ria, ujub, takabur, dan sebagainya itu teman-temannya gitu kan. Itu termasuk penyakit kalbu. Penyakit kalbu yang akan menghalangi, yang akan menghijab amaliyah kita terhadap Tuhan. Ya, yuk kita hilangkan itu lagi digodok ya, lagi di apa, orang Sunda bilang lagi digodok, lagi direbus si nafsu itu supaya kita bisa mengendalikan nafsu. Kenapa? Karena manusia itu luar biasa, ketika Allah ciptakan manusia, ketika Allah ciptakan malaikat, Allah hanya tidak memberikan nafsu. Ketika Allah menciptakan syaitan, itu juga tidak diberikan akal. Hanya diberikan nafsu. Tapi manusia diberikan dua-duanya, akal dan nafsu. Ketika akal kita bisa mengendalikan nafsu, maka derajat kita lebih tinggi daripada malaikat. Apabila kita nafsu dikendalikan sama akal dikendalikan sama nafsu, maka derajat kita lebih rendah daripada binatang. Jadi kalau derajat kita ingin lebih tinggi daripada malaikat, yuk nafsu kita kendalikan. Kita setir itu nafsu supaya tidak membawa kita ke jurang kesalahan. Apabila terbalik, nafsunya yang mengendalikan kita, yang mengendalikan akal, maka otomatis derajat kita itu lebih rendah daripada binatang. Masya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau adzanallahu ta'ala lis samawati wal ardh an tatakallama laqalata busyra liman shoma ramadhana bil jannah." Dijelaskan dalam sini ya, di hadis ini, wa qala alaihi salatu wasallam, "Lau adzanallaha ta'ala lis samawati wal ardh." Dan apabila Allah mengizinkan kepada langit dan bumi antatakallama untuk bercerita atau untuk berbicara, laqala yakin itu langit dan bumi akan berbicara. Bagaimana berbicaranya? Busyra liman shoma Ramadan. Adapun kebahagiaan itu bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan bil jannah, yaitu kebahagiaan surga. Ya, surga kebahagiaannya bagi orang yang berpuasa. Itu langit dan bumi yang berbicara. Belum yang lainnya, makhluk yang lainnya seperti para malaikat, seperti yang lainnya banyaklah makhluk-makhluk lain gitu. Ketika kita berpuasa dengan ikhlas, dengan khusyuk, dengan benar, maka yakin yang menjadi pahalanya atau kita akan gampang gitu untuk membeli surganya Allah Subhanahu wa taala. Ongkoh kita mah mau surga tapi kelakuan ente pi surgaeun. Gitu kan. Ongkoh kita mah ingin masuk ke dalam surga tapi kelakuan kita, perbuatan kita menjurus ke dalam neraka. Nah, itu salah. Kalau kita ingin masuk ke surga, maka kita harus berbuat yang baik-baik. Kalau kita ingin ke surga tapi melakukan hal-hal yang jelek, berarti itu bukan ingin ke surga tapi ingin ke neraka. Maka jangan, kita jaga saja perbuatan kita, jangan sampai perbuatan kita ingin surga, kita ingin surga tapi perbuatan kita jelek, malah kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ini diriwayatkan. Ada lagi satu lagi.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam asyamu junnatun minan nar. Jadi puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyamu adapun itu puasa junnatun itu nutupan atau menjaga minan nari daripada api neraka. Kajunnati ahadikum minal qital, seperti ngejaganya salah satu orang minal qitali daripada peperangan. Jadi dijaga oleh Allah, kita mau dibunuh ya, dijaga oleh rombongan orang atau satu orang, jadi nggak jadi kita dibunuhnya. Kenapa? Karena kita dijaga oleh orang lain, orang itu. Seperti ini, ketika kita mau dimasukkan dalam neraka, tapi kita rajin berpuasa, ikhlas, dalam keikhlasan, dalam kehusuan, ikat akan dihalangi, akan dijaga oleh Allah, akan dijaga oleh puasa kita sendiri. Kita mau masuk dalam neraka, dihalang oleh puasa kita. Nanti kita belok, diarahkan ke surga oleh puasa itu. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah an Utsman, yang diterima dari Utsman, wa huwa hadisun sahih. Ini hadisnya sahih, bukan hadis dhaif. Bukan hadis dhaif, apalagi hadis maudhu. Ini hadisnya dhaif. Hadisnya sahih. Ya, rawahu Ibnu Majah an Utsman, yang diterima dari Utsman, wa huwa haditsun sahihun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-shaimu idza aftara sallat alaihil malaikah hatta yafrugo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shaimu adapun orang yang berpuasa, idza aftara, di mana-mana buka, apabila buka itu orang yang berpuasa, sholat alaihil malaikatu, maka malaikat itu memintakan ampunan bagi orang yang berpuasa. Tuh kan, bukan hanya langit dan bumi saja, tanaman pun dan malaikat pun memintakan ampunan bagi orang-orang yang berpuasa. Yuk kita jaga puasa kita sampai tamat, sampai selesai. Jangan lupa kita harus menghormati orang yang tidak berpuasa. Hatta yafrugo, sampai beresnya itu bulan Ramadan. Allah, malaikat, ketika kita berpuasa, terus di mana-mana apabila kita berbuka, maka malaikat itu memintakan ampunan bagi kita yang berpuasa sampai nanti beresnya bulan puasa. Wah, lumayan, Masya Allah, luar biasa. Fadilahnya saum itu sangat banyak sekali. Ini baru dalam kitab Tanqihul Qaul, belum dalam kitab yang lain. Masih banyak lagi fadilah-fadilahnya. Ini masih dalam kitab Tanqihul Qaul, kitabnya tipis gitu ya. Kitabnya tipis tapi luar biasa isinya. Belum dalam kitab yang lain. Banyak fadilah-fadilah. Duratun Nasihin contohnya, atau kitab-kitab yang lain. Itu beda-beda. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in zakatun wa zakatul jasadi as-saumu, rawahu Ibnu Majah an Abi Hurairah wa Tabrani an Sahal bin Sa'id. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli syai'in zakatun, dan tiap-tiap sesuatu itu zakatun, adapun zakat. Wa zakatul jasadi as-saumu, dan zakatnya jasad daripada Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu an Hurairah, dan itu Imam Tabrani yang diterima dan dari Sahal bin Sa'id. Likulli syai'in zakatun wa zakatul jasadi as-saumu. Segala sesuatu itu adalah zakat, dan zakatnya badan, jasad itu adalah saum. Insya Allah kita semua diterima saum kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saum kita pahalanya tidak ada pelantaraan oleh malaikat, langsung Allah yang menjawab. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumus shaimi ibadatun. Wa qala parantos
berkata atau bersabda sopo Kangjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, naumus shaimi, adapun tidurnya orang yang berpuasa itu ibadatun, adalah sebuah ibadah. Wasumtuhu, dan adapun diamnya orang yang berpuasa, tasbihun, itu adalah tasbih. Wa amalahu, dan adapun amalnya orang yang berpuasa itu mudha'afun, itu dilipat gandakan. Jadi wa amalahu mudha'ifun, dan amalnya orang yang berpuasa itu dilipat gandakan. Wa du'auhu, dan adapun doanya orang yang berpuasa mustajabun, itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzanbuhu, dan adapun dosanya orang yang berpuasa magfurun, itu diampuni. Ai dzunubuhu shaghair, yaitu puasa yang dosa yang kecil. Ya, bukan dosa besar. Kalau dosa besar tetap harus ada tobat. Harus ada taubatan nasuha. Kalau dosa kecil segede apapun, dosa kecil kita itu selain zina, musyrik, maling, dan menyakiti orang tua, itu termasuk dosa besar. Kalau yang kecil-kecil itu insya Allah bisa beres dengan saum kita, dengan wudhu kita, gitu loh. Nah, jadi di dalam hadis terakhir ini, saumnya orang, tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Wasumtuhu tasbihun, dan diamnya itu adalah tasbih orang yang berpuasa itu. Wa amaluhu mudha'afun, dan amalnya, perbuatannya dilipat gandakan oleh Allah. Wa du'auhu mustajabun, dan doanya diijabah. Wa dzanbuhu magfurun, dan dosanya diampuni. Ai dzunubuhu shaghairu, yaitu dosa-dosa yang kecil. Ini diriwayat oleh Imam Baihaqi an Abdillah, yang diterima dari Abdullah bin Abi Aufa, dari Abi Aufa, wa huwa haditsun dhaifun. Ini hadis dhaif ya. Nih, walaupun hadisnya dhaif, untuk fadilah itu boleh. Beda dengan hujah, beda dengan hukum. Ya, ada yang mengatakan, hadis dhaif nggak boleh. Nggak boleh, banyaklah seperti itu. Ini boleh kalau untuk fadilah. Syaratnya, salah satu syaratnya hadis dhaif dipakai, yaitu untuk fadilah. Fadilatul amal. Fadilatul a'mal. Fadilah dalam perbuatan, itu baru boleh. Kecuali hadis dhaif dijadikan hujah, hadis dhaif dijadikan dalil, itu baru tidak boleh. Ya, tidak boleh. Oke, itu cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan semoga bermanfaat untuk saya dan untuk anda semua yang mendengarkan, yang menyimak. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.